Daftar 23 aktor dan artis laga Indonesia sepanjang masa. Pemirsa kamera selebriti, dari zaman tahun 60-an, 70-an, 80-an dan 90-an, film-film laga adalah salah satu film favorit masyarakat Indonesia. Banyak film yang berkesan yang akan selalu dikenang walaupun zaman sudah berlalu. Banyak aktor dan aktris laga datang dan pergi silih berganti, namun masyarakat akan tetap punya aktor dan aktris laga favorit mereka. Pemirsa kamera selebriti, berikut ini daftar 23 aktor dan aktris laga sepanjang masa atau dari masa ke masa. Masih bersama saya, Barry Prima, yang akan membuat malam Anda lebih mencekam. 1. Barry Prima, yang lahir dengan nama Hubertus Barik Noh Prima pada tanggal 19 Agustus tahun 1954 di Bandung, adalah salah satu aktor laga paling ikonik di Indonesia. Ia merupakan keturunan campuran Belanda dan Indonesia, yang memberinya penampilan fisik khas yang menarik perhatian. Karir aktingnya dimulai pada akhir 1970-an. Tetapi namanya mulai dikenal luas pada awal 1980-an setelah membintangi film legendaris Jaka Sembung pada tahun 1981. Film ini, yang memadukan unsur mistis, sejarah, dan pertarungan, langsung melambungkan namanya di kancah perfilman nasional. Barry Prima dikenal karena peran-perannya dalam film-film laga, di mana ia seringkali memerankan sosok jagoan yang tangguh dan tak terkalahkan. Keahlian fisiknya dalam adegan perkelahian, dikombinasikan dengan karisma layar lebar, membuatnya menjadi bintang besar di era film laga Indonesia yang berjaya pada 1980-an. Selain Jaka Sembung, beberapa film populernya termasuk Bergola Ijo, Carok, Malaikat Bayangan, dan Mandala dari Sungai Ular. Film-film ini memperkuat statusnya sebagai aktor laga papan atas dan menjadikannya idola banyak penggemar. Salah satu ciri khas Barry Prima adalah kemampuannya untuk tampil meyakinkan dalam adegan aksi fisik, termasuk adegan berkelahi tangan kosong atau menggunakan senjata tradisional. Tidak hanya bertumpu pada aksi laga, Barry juga tampil dalam berbagai genre, meskipun peran laganya lebih dominan. Meskipun popularitas film laga menurun pada 1990-an, Barry Prima tetap aktif dalam industri film, baik dalam film modern maupun sinetron. Namanya tetap dihormati sebagai pelopor aktor laga Indonesia. Karirnya yang panjang dan penuh pencapaian membuatnya dikenang sebagai ikon sinema Indonesia, terutama di era keemasan film laga. Dua, Adven Bangun, yang lahir dengan nama lengkap Thomas Adven Perangin Angin Bangun, lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 1952 di Kabanjahe, Sumatera Utara, adalah salah satu aktor laga Indonesia yang terkenal pada era 1970-an hingga 1990-an. Selain dikenal sebagai aktor, Adven juga seorang atlet bela diri yang handal, khususnya di cabang karate. Ia meraih gelar juara nasional dan internasional di bidang ini, yang kemudian membantu membentuk citranya sebagai jagoan laga dalam dunia perfilman. Karirnya di layar lebar mulai naik daun setelah membintangi sejumlah film laga yang sangat populer di Indonesia, di mana ia sering memainkan peran sebagai tokoh tangguh dan tidak kenal takut. Film-film yang melambungkan namanya antara lain Raja Wali Sakti, 1976, Ken Arok Ken Dedes, 1977, Si Buta Lawan Jaka Sembung, 1983, Golok Setan, 1983, Bangkitnya Si Mata Malaikat, 1987, dan Bang Somad Si Tangan Satu, 1991. Perannya di film-film ini seringkali menonjolkan keahlian bela dirinya, yang membuat adegan perkelahian terlihat lebih autentik dan mendebarkan. Adven Bangun kerap berkolaborasi dengan aktor laga lain yang terkenal seperti Barry Prima, dan bersama-sama mereka menciptakan era keemasan film laga di Indonesia. Penggambaran Adven sebagai sosok yang kuat dan gagah membuatnya sangat populer di kalangan penonton, terutama pada masa kejayaan film-film laga di Indonesia. Namun, pada akhir 1990-an, Adven memutuskan untuk pensiun dari dunia akting. Ia kemudian beralih menjadi seorang pendeta setelah mengalami pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya.
dedikasinya terhadap agama menjadi fokus utama hidupnya setelah berhenti dari dunia hiburan. Adven Bangun meninggal dunia pada tanggal 10 Februari tahun 2018 akibat komplikasi diabetes pada usia 65 tahun. Namun ia tetap dikenang sebagai salah satu ikon film laga Indonesia yang berpengaruh. Dengkul lemas, jantung lemah, dan ambeien. 3. Ratno Timur. Ratno Timur, yang lahir dengan nama asli Ahmad Suratno pada tanggal 8 Maret tahun 1942 di Surabaya, Jawa Timur, adalah seorang aktor dan sutradara Indonesia yang dikenal terutama di era 1970-an hingga 1990-an. Ia adalah salah satu bintang utama film laga Indonesia, yang banyak dikenang karena peran-perannya yang karismatik dan kepiawaiannya dalam memerankan tokoh-tokoh jagoan. Ratno Timur tidak hanya terkenal sebagai aktor, tetapi juga sebagai sutradara, membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam industri film Indonesia pada masa itu. Karir aktingnya melesat berkat film-film laga yang menjadi ciri khasnya, terutama saat ia berperan sebagai Barda Mandrawata dalam film Si Buta dari Goa Hantu yang dibintanginya sejak tahun 1970 sampai 1990. Film Si Buta dari Goa Hantu sangat identik dengan dirinya dan hanya Ratno Timurlah yang dianggap sebagai aktor yang sangat pas memerankannya. Selain Si Buta dari Goa Hantu, Ratno juga tampil dalam sejumlah film populer lainnya, seperti Dendam Manusia Harimau, Sang Kuryang, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, dan Syekh Siti Kobar Membangkang. Kemampuannya dalam memainkan peran sebagai pejuang atau tokoh dengan latar belakang seni bela diri membuatnya menjadi salah satu aktor favorit di genre laga. Karirnya tidak hanya terbatas di depan kamera, karena ia juga menyutradarai beberapa film, menambah kekayaan pengalamannya di dunia perfilman. Ratno Timur meninggal dunia karena serangan jantung di Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta Barat, pada usia 60 tahun pada tanggal 22 Desember tahun 2002. 4. Rhoma Irama. Hampir tidak ada yang tidak kenal dengan Raden Haji Oma Irama atau Rhoma Irama atau yang dikenal juga sebagai Satria Bergitar. Rhoma Irama lahir dengan nama Raden Haji Oma Irama pada tanggal 11 Desember tahun 1946 di Tasikmalaya. Adalah seorang musisi, penyanyi, aktor, dan tokoh penting di Indonesia, terutama di dunia musik dangdut. Dijuluki sebagai Raja Dangdut, Rhoma adalah pelopor yang membawa musik dangdut ke puncak popularitasnya pada 1970-an sampai 1990-an, memadukan unsur-unsur musik Melayu, India, rock, dan pop, sehingga menciptakan gaya khas yang kemudian menjadi ciri utama musik dangdut. Karir musik Rhoma Irama dimulai pada awal 1970-an, tetapi baru benar-benar meroket setelah ia membentuk grup musik Soneta pada tanggal 13 Oktober tahun 1973. Soneta dianggap sebagai salah satu grup dangdut paling berpengaruh di Indonesia, dan lewat grup ini, Rhoma memperkenalkan konsep dangdut modern dengan sentuhan rock. Lagu-lagu hits seperti Begadang, Darah Muda, dan Gitar Tua membuat Rhoma menjadi nama besar di dunia musik Indonesia. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Selain musik, Rhoma juga sukses sebagai aktor. Ia membintangi banyak film musikal yang seringkali juga mengangkat tema sosial dan agama, seperti Darah Muda 1977, Raja Dangdut 1978, Begadang 1978, dan Satria Bergitar 1983. Kemilau Cinta di Langit Jingga 1985, dan Bunga Desa 1988. Dalam film-film ini, Rhoma tidak hanya bernyanyi tetapi juga menyuarakan pesan-pesan moral dan agama yang membuatnya semakin dihormati di kalangan masyarakat. Terlalu banyak karya musik dan film yang dibintangi Rhoma Irama. Maaf ya kalau kamera selebriti tidak bisa menampilkan semuanya. Berdasarkan data penjualan kaset dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya, penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia.
Ini catatan sampai pertengahan 1984, tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas, tulis majalah Tempo, tanggal 30 Juni tahun 1984. Selain sebagai seniman, Roma juga aktif di dunia politik dan dakwah. Lirik-lirik lagunya seringkali berisi pesan-pesan moral, kritik sosial, serta ajaran agama, yang membuatnya menjadi figur berpengaruh di berbagai lapisan masyarakat. Hingga kini, Rhoma Irama tetap menjadi ikon budaya dan salah satu tokoh musik paling berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia, dengan warisan karyanya yang terus menginspirasi generasi berikutnya. Saat ini Bang Haji Rhoma Irama sudah berumur 77 tahun, semoga Bang Haji tetap sehat dan berkarya untuk Indonesia. Para pemirsa Kamera Selebriti, tolong doa-doanya untuk Bang Haji yang telah menghibur Indonesia di sepanjang hidupnya. 5. Fendi Pradana. Fendi Pradana adalah aktor Indonesia yang terkenal di era 1980-an hingga 1990-an, terutama melalui perannya dalam film-film laga dan drama. Lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1965, Fendi dikenal sebagai salah satu aktor yang sering memerankan karakter jagoan dan pahlawan dalam berbagai film aksi Indonesia. Sosoknya yang berkarisma dengan tubuh atletis membuatnya cocok memerankan tokoh-tokoh yang tangguh. Fendi memulai karir aktingnya pada pertengahan 1980-an dan segera mendapatkan pengakuan sebagai aktor berbakat dalam genre laga. Salah satu film yang melejitkan namanya adalah Saur Sepuh 1988, di mana ia tampil memukau dengan kemampuan aktingnya sebagai Prabu Brahma Kumbara. Sepanjang karirnya, ia membintangi berbagai film populer, termasuk Misteri dari Gunung Merapi 1988 dan Suro Menggolo 1991. Film-film tersebutlah yang menempatkan dirinya di jajaran aktor laga papan atas saat itu. Dalam film-film ini, Fendi dikenal karena keahlian bertarungnya yang sering dipamerkan dalam adegan perkelahian yang intens. Selain berakting di film-film laga, Fendi juga tampil di beberapa film drama dan sinetron yang menunjukkan kemampuannya dalam memerankan karakter-karakter dengan kedalaman emosi. Kehadirannya di layar kaca melalui sinetron-sinetron populer semakin mengukuhkan popularitasnya di dunia hiburan Indonesia. Meskipun generasi baru aktor laga bermunculan, Fendi Pradana yang kini berumur 59 tahun tetap aktif dalam dunia seni peran dan sesekali tampil di berbagai proyek film dan televisi. Karir panjangnya menunjukkan dedikasinya pada industri hiburan, dan ia terus dikenang sebagai salah satu aktor yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan film laga Indonesia. Hingga kini, namanya masih dikenal sebagai salah satu bintang besar di era keemasan film laga Indonesia. 6. Baron Hermanto. Baron Hermanto adalah seorang aktor Indonesia yang populer pada era 1980-an. 1990-an bahkan sampai sekarang masih eksis bermain film layar lebar, film televisi bahkan sinetron. Baron Hermanto terutama dikenal berkat perannya dalam film-film laga. Lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1960, Baron Hermanto memiliki postur tubuh atletis dan karakter kuat, yang membuatnya sangat cocok memerankan sosok jagoan dalam berbagai film aksi Indonesia. Namun ia juga sering memerankan tokoh antagonis dengan sangat meyakinkan. Bambang Hermanto ini nyaris selalu memerankan tokoh jahat di semua filmnya. Padahal ia mengawali debutnya sebagai seorang pahlawan di film Permata Biru bersama Meriam Belina. Film laganya yang terkenal adalah Ken Arok Ken Dedes, Saur Sepuh, Misteri dari Gunung Merapi dan Gairah Membara. Kini Baron masih aktif di dunia hiburan sebagai sutradara. Di layar lebar, ia sering dipasangkan dengan aktor-aktor laga lain seperti Barry Prima dan Adven Bangun, menciptakan kolaborasi yang kuat di dunia perfilman laga. Meski genre film laga mulai meredup pada akhir 1990-an, Baron yang kini berusia 64 tahun tetap aktif dalam industri hiburan, dengan beberapa penampilan di sinetron dan film televisi. Dedikasinya dalam dunia akting, khususnya di genre laga, membuatnya dikenang sebagai salah satu aktor berpengaruh pada masa kejayaan film laga Indonesia. 7. Willy Dozan.
Willy Dozan atau Billy Chong adalah seorang aktor, pesilat, sutradara, dan produser Indonesia keturunan Tionghoa, bernama asli Zhuang Chenli, lahir tanggal 10 Februari tahun 1957 di Magelang. Willy Dozan merupakan aktor legendaris Indonesia. Ia terlibat berbagai macam film action pada era 1970-an hingga saat ini. Willy Dozan pertama kali membintangi film layar lebar berjudul Karate Sabuk Hitam, disusul Pertarungan Kerasakti, Pembalasan Si Pitung, Balada Dua Jagoan dan Istri Dulu Istri Sekarang. Willy Dozan go internasional dan membintangi film Hong Kong. Ada 8 film internasional yang telah dibintangi Willy Dozan, yakni Hard Way to Die, 1979, Superpower, 1979, Black Belt Karate, 1979, Crystal Fish, 1979, Black Gym Smashes All, 1980, A Fistful of Talons, 1981, Kung Fu From Beyond the Grave, 1982, dan Kung Fu Zombie, 1982. Setelah dari Hong Kong, Willy Dozan terus membintangi banyak film layar lebar seperti Pernikahan Berdarah, Rio Sang Juara, dan Pusaka Penyebar Maut. Bukan hanya layar lebar, Willy Dozan bahkan membintangi dan menyutradarai banyak serial televisi seperti Deru Debu, Darah dan Cinta, 7 Manusia Harimau dan banyak lagi serial televisi lainnya. Willy Dozan yang kini sudah berusia 67 tahun masih terus eksis di dunia film sampai sekarang dan dia tentu merasa senang karena anaknya yaitu Leon Dozan juga mengikuti jejaknya di dunia perfilman. Delapan, Johan Saimima. Johan Saimima, nama yang identik dengan dunia film laga Indonesia era 80-an dan 90-an. Aktor kelahiran tanggal 8 Agustus tahun 1956 ini berhasil memikat hati penonton dengan aksi laga memukau dan karakternya yang kuat. Sebelum terjun ke dunia akting, Johan Saimima memulai karir sebagai model dan peragawan. Namun, bakat dan minat dalam dunia bela diri karate membawanya ke jalur yang berbeda. Dengan bekal ilmu bela diri yang mumpuni, Johan pun mulai merambah dunia film laga. Salah satu tonggak penting dalam karirnya adalah ketika ia beradu akting dengan Leo Chandra dalam film Duel Naga Wulung. Dalam film ini, Johan berperan sebagai petir, seorang pemuda pemberani yang berjuang melawan kejahatan. Keberhasilan film ini semakin mengukuhkan namanya sebagai aktor laga berbakat. Sepanjang karirnya, Johan Saimima telah membintangi sejumlah film laga populer, seperti Lutung Kasarung, Keris Kalamujeng, Si Buta dari Gua Hantu, dan Misteri Gunung Merapi 2. Ia seringkali dipercaya untuk memerankan karakter antagonis yang licik dan berbahaya. Namun, di balik sosok antagonis yang ia perankan, Johan tetap memiliki karisma yang kuat sehingga membuat penonton terkesan. Selain film, Johan Saimima juga aktif membintangi berbagai sinetron laga. Beberapa judul sinetron yang pernah ia bintangi antara lain Saur Sepuh, Wiro Sableng, Kaca Benggala, Jaka Gledek, dan Saras 008. Dalam sinetron-sinetron tersebut, Johan selalu berhasil memukau penonton dengan aksi laga yang menegangkan dan kemampuan aktingnya yang memukau. Sayangnya, pada tanggal 7 April tahun 2024, Johan Saimima meninggal dunia di usia 67 tahun. Kepergiannya tentu menjadi kehilangan besar bagi dunia perfilman Indonesia, terutama bagi para penggemar film laga. Meski telah tiada, namun nama Johan Saimima akan selalu dikenang sebagai salah satu aktor laga terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. 9. Joseph Hungan. Joseph Hungan adalah seorang aktor dan atlet Indonesia yang cukup dikenal pada masanya. Lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1959 di Ambon, Maluku, ia memulai karirnya di dunia hiburan dengan terjun ke dunia film. Joseph Hungan dikenal karena kemampuannya dalam memerankan karakter-karakter laga. Kemampuan bela dirinya yang didapat dari latar belakang sebagai atlet taekwondo semakin memperkuat karakter-karakter yang ia perankan. Beberapa film terkenal yang pernah ia bintangi antara lain Saur Sepuh seri pertama dan kedua. Dalam serial ini, ia memerankan karakter Kijara, seorang pendekar yang memiliki kemampuan bela diri tinggi. Si Rawing,
Prabu Angling Dharma II, Walet Merah, dan lainnya. Sebelum terjun ke dunia film, Joseph Hungan lebih dikenal sebagai seorang atlet taekwondo. Kemampuan bela dirinya yang mumpuni membuatnya seringkali ditawari peran-peran laga dalam film. Kombinasi antara kemampuan akting dan bela diri yang baik membuat Joseph Hungan menjadi salah satu aktor laga yang cukup populer pada masanya. Joseph Hungan juga dikenal karena keputusannya untuk menjadi seorang mualaf dan mengganti nama lahirnya menjadi Maulana Jusuf Hungan. Ia menikah dengan Vike Ariswati dan memiliki seorang anak perempuan bernama Macho Virgonta. Meskipun tidak sepopuler aktor-aktor laga lainnya di generasi selanjutnya, Joseph Hungan tetap memiliki tempat tersendiri di hati para penggemar film laga Indonesia. Film-film yang pernah ia bintangi menjadi bagian dari kenangan masa kecil banyak orang. Kontribusinya dalam dunia perfilman Indonesia, khususnya film laga, patut diapresiasi. Selain film layar lebar, Joseph Hungan yang sekarang berusia 65 tahun juga banyak membintangi serial televisi dari sejak tahun 1991 sampai sekarang dengan banyak genre serial televisi. 10. Murti Saridewi. Murti Saridewi adalah seorang aktris laga Indonesia yang namanya melejit berkat perannya sebagai Lasmini dalam sinetron kolosal Saur Sepuh. Wajahnya yang khas dan kemampuan bela diri yang mumpuni membuatnya sangat cocok memerankan karakter-karakter perempuan tangguh dalam film laga. Peran ikonik sebagai Lasmini, karakter Lasmini dalam film Saur Sepuh yang diperankan oleh Murti Saridewi adalah seorang pendekar wanita penggoda yang menggoda Prabu Brahma Kumbara. Kemampuan bela diri Lasmini yang tinggi dan kecantikan dan keseksiannya membuat karakter ini sangat populer di kalangan penonton. Selain film Saur Sepuh yang terdiri beberapa episode, Murti Saridewi juga membintangi film Cinta Punya Mau, Pusaka Penyebar Maut, Tutur Tinular, Dewi Angin-Angin, Prabu Angling Dharma III, dan Sesepuh Majapahit. Selain film layar lebar, Murti Saridewi juga ikut membintangi beberapa serial laga televisi seperti Singgasana Brahma Kumbara, Jaka Sembung, Tutur Tinular, Naga Sasra Sabuk Inten, dan Misteri Gunung Merapi III. Selain terkenal sebagai aktris, Murti Saridewi yang sekarang berumur 52 tahun juga dikenal sebagai seorang pebisnis. Sejak dari 2014 sampai sekarang, Murti Saridewi telah menjadi seorang politikus di bawah naungan Partai Gerindra. 11. Eli Ermawati. Eli Ermawati adalah seorang aktris dan pengisi suara berkebangsaan Indonesia. Namanya melejit dan sangat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia setelah membawakan karakter Mantili dalam sinetron legendaris Saur Sepuh. Suara khas dan kemampuan aktingnya yang memukau berhasil menghidupkan karakter Mantili dengan sangat baik. Di awal karir, Eli Ermawati lebih sering mengisi suara untuk sandiwara radio. Namun, perannya sebagai Mantili dalam sandiwara Saur Sepuh dan film layar lebarnya menjadi titik balik dalam karirnya. Karakter Mantili yang cerdas, tangguh, dan setia ini berhasil memikat hati penonton. Selain berperan dalam Saur Sepuh, Eli Ermawati juga berperan dalam film Tutur Tinular, Jago, 5 Harimau Nusantara, Perjanjian di Malam Keramat, dan Kacaunya Dunia Persilatan. Selain film layar lebar, Eli Ermawati juga membintangi sinetron Saur Sepuh sebagai Mantili dan beberapa sinetron lainnya. Saat ini Eli Ermawati telah berumur 63 tahun, jarang terlihat di film dan televisi namun lebih sering terlihat di TikTok Live. Bahkan kadang live dengan Fendi Pradana pemeran Brahma Kumbara. Halo pemirsa Kamera Selebriti, jika Anda ingin sekedar kangen dengan Eli Ermawati silahkan saja cari di TikTok dan beri saja gift atau hadiah supaya Eli Ermawati bahagia. 12. Yurike Prastika. Yurike Prastika adalah seorang aktris dan model cantik Indonesia yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1968 di Bandung, Jawa Barat, Yurike memiliki darah campuran Tionghoa dan Filipina. Yurike Prastika memulai karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model. Pesonanya yang memikat membuat dirinya seringkali muncul di berbagai majalah dan iklan. Namun, namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sejumlah film layar lebar. Beberapa film yang pernah ia bintangi antara lain Pembalasan Ratu Pantai Selatan,
Raja Wali dari Selatan, Misteri dari Gunung Merapi, Jaka Sembung dan Dewi Samudera, dan masih banyak lagi film lainnya. Selain film layar lebar, Yurike juga aktif membintangi banyak sekali sinetron dan FTV. Kemampuan aktingnya yang mumpuni membuatnya mampu memerankan berbagai karakter dengan baik. Sampai saat ini, perempuan berumur 56 tahun tersebut masih laris membintangi film dan sinetron masa kini. Untuk Anda yang dulu pernah tergila-gila dengan kecantikan dan keseksian Yurike Prastika, boleh tuh mampir di media sosialnya, semisal Instagram. George Rudi. George Rudi adalah seorang aktor senior Indonesia yang dikenal luas berkat perannya dalam berbagai film laga. Lahir dengan nama Chan Hien pada tanggal 30 Oktober tahun 1954, George Rudi memiliki ciri khas wajah yang tegas dan aura maskulin yang kuat. Hal ini membuatnya sangat cocok memerankan karakter-karakter jagoan yang tangguh dan pemberani. George Rudi memulai karirnya di dunia film pada tahun 1970-an. Namanya semakin dikenal luas setelah membintangi sejumlah film laga yang sukses, seperti Balada Dua Jagoan, Jaka Geledek, Ken Arok Ken Dedes, dan Montir-Montir Cantik. Selain film laga, George Rudi juga pernah membintangi beberapa film bergenre drama dan komedi. Kemampuan aktingnya yang mumpuni membuatnya mampu memerankan berbagai karakter dengan baik. Di samping membintangi film layar lebar yang banyak jumlahnya, George Rudi juga membintangi banyak serial televisi dengan banyak genre. Salah satu hal yang menarik dari sosok George Rudi adalah keputusannya untuk menjadi mu'alaf. Ia tertarik pada Islam setelah menjalani adegan sholat dalam sebuah film. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, ia akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 1981. Saat ini aktor yang berusia 69 tahun tersebut masih terus eksis di dunia film. Hal itu ia bagikan di media sosial Instagramnya. Anda yang dulu mengidolainya langsung saja ke Instagramnya. 14. Aven Christie. Aven Christie adalah seorang aktor laga tahun 80-an yang namanya seringkali dikaitkan dengan peran-peran jagoan. Dengan postur tubuh yang kekar dan kemampuan bela diri yang mumpuni, Aven Christie berhasil memikat hati para penonton dengan aksi-aksi laga yang memukau. Aven Christie memulai karirnya di dunia film pada era 1980-an. Dirinya pertama kali terjun ke dunia hiburan saat masih berusia remaja. Kala itu, pria yang lahir dengan nama Ven C ini tak sengaja datang ke lokasi syuting bersama temannya dan mendapatkan tawaran untuk menggantikan posisi stuntman yang tak bisa hadir. Kala itu, anak kedua dari 7 bersaudara ini ditunjuk sebagai stuntman dari artis Eva Arnaz, lantaran memiliki kesamaan tinggi badan, warna kulit serta ukuran pinggang, dan dari sanalah namanya mulai dikenal dan karir Aven naik. Aven Christie telah membintangi film-film laga yang terkenal pada masa itu semisal Duel Naga Wulung, Lutung Kasarung, Orang-Orang di Atas Angin, Keris Kalamujeng, dan Pendekar Lembah Kuning. Selain dikenal sebagai aktor laga, Aven Christie juga memiliki suara yang merdu. Pada tahun 1989, ia pernah membentuk grup vokal bernama Jabrik bersama aktor-aktor seangkatannya dan mengeluarkan sebuah album. Saat ini Aven Christie telah berumur 67 tahun namun masih eksis di media sosial Instagramnya. 15. Cliff Sangra. Cliff Sangra, atau bernama lengkap Cliff Andro Natalia, adalah aktor senior Indonesia yang telah berkecimpung di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1980-an. Ia dikenal luas berkat perannya yang beragam, mulai dari peran antagonis yang licik hingga peran pendukung yang penuh karakter. Cliff Sangra selain dikenal karena film laga juga dikenal karena peran-perannya di film horor dan mistik bersama istrinya, Suzana. Cliff Sangra pertama kali membintangi film Sang Kuryang dan film-film lainnya seperti Perkawinan Nyi Blorong, Sang Penakluk, Tapak-Tapak Berdarah, Perjanjian di Malam Keramat, dan Bernapas Dalam Kubur.
Cliff Sangra juga menarik perhatian publik. Ia pernah menikah dengan aktris senior Suzanna pada tahun 1983. Pernikahan mereka cukup menyita perhatian karena perbedaan usia yang cukup signifikan. Sayangnya, pernikahan mereka berakhir pada tahun 2008 ketika Suzanna meninggal dunia. Cliff terlibat kasus penembakan terhadap FX Abriarso Boyo, suami dari Kiki Maria, anak Suzanna dari pernikahannya dengan aktor Diki Suprapto. Karena kasus tersebut, Cliff divonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Magelang. Lelaki yang sekarang berumur 58 tahun ini pernah mencoba peruntungannya di dunia politik dengan maju sebagai Wakil Bupati Magelang tahun 2018, namun PDIP tidak memilihnya namun memilih calon lain. Lamting Saputra. Lamting adalah aktor laga tahun 80-an dengan basic atlet taekwondo. Dengan kemampuannya, Lamting langsung mendapat peran dalam film-film terkenal yaitu Saur Sepuh yang terdiri dari beberapa episode, Tutur Tinular, Babat Tanah Leluhur, Kamandaka, dan Perawan Lembah Wilis. Di samping membintangi film-film layar lebar, Lamting juga membintangi beberapa serial laga televisi dan FTV. Meskipun telah meraih kesuksesan sebagai aktor, Lamting memilih untuk mengabdikan dirinya pada olahraga. Dia pernah menjadi sekjen UTI Pro, Universal Taekwondo Indonesia, menunjukkan dedikasinya terhadap pengembangan olahraga di Indonesia. Saat ini Lamting telah berumur 60 tahun dan telah memegang dan 4 taekwondo. Diki Zulkarnaen. Diki Zulkarnaen adalah aktor legendaris. Ia dikenal sebagai salah satu ikon perfilman Indonesia, terutama melalui perannya dalam film-film aksi dan laga pada era 1970-an hingga 1980-an. Karir Diki Zulkarnaen dimulai di dunia teater, namun kemudian ia berhasil menembus industri film. Diki mencapai popularitasnya saat memerankan tokoh utama dalam film Si Pitung 1970 yang mengisahkan pahlawan rakyat Betawi melawan penjajahan Belanda. Peran ini melekat kuat pada dirinya dan membuatnya dikenal luas sebagai Pitung oleh masyarakat Indonesia. Kesuksesan film tersebut juga membuka jalan bagi Diki untuk berperan dalam berbagai film aksi lainnya. Selain terkenal sebagai Si Pitung, Diki juga berperan dalam berbagai genre film, termasuk drama dan komedi, menunjukkan fleksibilitasnya sebagai aktor. Film-film seperti Si Ronda Macan Betawi 1970, Jaka Sembung Sang Penakluk 1981, dan Jaka Geledek 1983, menambah daftar panjang kesuksesan karirnya di layar lebar. Dalam kehidupan pribadinya, Diki menikah dengan aktris Mieke Wijaya, dan mereka memiliki 3 anak, salah satunya adalah penyanyi dan aktris Nia Zulkarnaen, yang juga mengikuti jejaknya di dunia hiburan. Diki Zulkarnaen meninggal dunia pada tanggal 10 Maret tahun 1995 saat umur 56 tahun di Jakarta. Hingga kini, Diki dikenang sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia yang mampu memberikan warna dan kontribusi besar bagi industri film tanah air. Johnny Indo. Johnny Indo, nama aslinya Johannes Herbertus Eckenboom, adalah sosok aktor dan mantan perampok terkenal di Indonesia yang lahir pada tanggal 6 November tahun 1948. Ia dikenal luas bukan hanya karena karirnya di dunia film, tetapi juga karena kisah hidupnya yang dramatis sebagai pemimpin geng perampok yang sangat terkenal pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Pada tahun 1979, Johnny Indo memimpin kelompok perampok yang dikenal sebagai geng Pachinko yang sering merampok toko-toko emas. Aksi kriminalnya membuatnya menjadi buronan utama, dan ia akhirnya tertangkap oleh pihak berwenang. Pada tahun 1981, Johnny Indo dipenjara di Nusa Kambangan, sebuah pulau penjara dengan keamanan tinggi. Namun, ia membuat geger dengan kabur dari penjara tersebut pada 1982 bersama beberapa tahanan lainnya. Namun, aksi pelarian ini berlangsung hanya 12 hari sebelum ia kembali ditangkap. Kisah hidupnya yang penuh aksi dramatis membuatnya menjadi tokoh legendaris di dunia kriminal Indonesia.
Setelah menjalani hukuman, Johnny Indo berubah haluan dan mulai berkarir di dunia film. Ia debut sebagai aktor pada 1987 melalui film Johnny Indo yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Ia kemudian muncul dalam sejumlah film Indonesia, kebanyakan dalam peran yang terinspirasi dari kehidupannya sebagai mantan kriminal, seperti Badai Jalanan, Titisan Si Pitung, Tembok Derita dan Daerah Jagoan. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Johnny Indo meninggalkan dunia kriminal dan memilih jalan hidup yang lebih spiritual. Dengan menjadi seorang penceramah, ia meninggal dunia pada tanggal 26 Januari tahun 2020 di usia 71 tahun. Transformasi dari seorang kriminal menjadi aktor dan tokoh agama membuat Johnny Indo dikenang sebagai figur yang penuh warna dalam sejarah modern Indonesia. 19. W.D. Mochtar. W.D. Mochtar, nama lengkapnya Wagino Dahrin Mochtar, adalah seorang aktor Indonesia yang namanya sangat dikenal di era keemasan perfilman Indonesia. Lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1928 di Pontianak, Kalimantan Barat, W.D. Mochtar tidak hanya dikenal sebagai aktor, tetapi juga seorang perwira veteran TNI AU. Sebelum terjun ke dunia film, W.D. Mochtar memiliki latar belakang militer yang kuat. Ia pernah bertugas sebagai perwira TNI AU dengan pangkat terakhir Letnan II. Pengalamannya di militer ini kemudian memberikan warna tersendiri pada perannya di film, terutama peran-peran yang berkarakter kuat dan tegas. Perkenalannya dengan dunia film dimulai pada tahun 1950 melalui film Tirto Nadi. Setelah itu, ia aktif bermain film hingga tahun 1955. Pada tahun 1960, ia kembali ke dunia film dan membintangi berbagai film populer seperti Macan Kemajoran 1965. Perannya dalam film ini berhasil melambungkan namanya dan menjadikannya salah satu aktor ternama pada masanya. W.D. Mochtar memiliki keunikan tersendiri sebagai seorang aktor. Selain kemampuan aktingnya yang mumpuni, ia juga memiliki suara yang khas dan postur tubuh yang gagah. Kombinasi dari ketiga hal ini membuatnya sangat cocok memerankan berbagai karakter, mulai dari peran protagonis yang gagah berani hingga peran antagonis yang licik. Kontribusi W.D. Mochtar bagi perfilman Indonesia sangat besar. Ia telah membintangi puluhan film dengan berbagai genre, mulai dari film drama, laga, hingga sejarah. Beberapa film terkenal yang dibintanginya antara lain Api di Bukit Menoreh, Gundala Putra Petir, Ratu Ilmu Hitam, dan Roro Mendut. W.D. Mochtar meninggal dunia pada tanggal 13 Desember tahun 1997 pada usia 69 tahun. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi dunia perfilman Indonesia. Namun, karya-karyanya akan selalu dikenang dan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. 20. Iko Uwais. Iko Uwais, aktor laga Indonesia yang berhasil go internasional setelah Willy Dozan, kini sudah dikenal di kancah internasional. Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari tahun 1983, Iko Uwais mengawali karirnya sebagai seorang pelatih pencak silat. Bakat dan kemampuan bela diri yang luar biasa membuatnya dilirik oleh dunia perfilman. Iko Uwais ditemukan oleh Gareth Evans, sutradara film dari Wales. Mereka bertemu di sekolah silat Iko. Saat merekam adegan demi adegan yang diperagakan oleh Iko, Gareth tak bisa memungkiri bahwa Iko memiliki karisma yang luar biasa. Tak tanggung-tanggung, Iko pun langsung ditawari peran utama bernama Yuda, seorang perantau asal Minangkabau dalam film Merantau yang rilis pada 2009. Dalam film ini, ia menampilkan aksi bela diri pencak silat yang sangat memukau, memadukan gerakan-gerakan yang indah dan mematikan. Film ini tidak hanya sukses di Indonesia, tetapi juga mendapatkan pengakuan di kancah internasional dan membuka jalan bagi Iko untuk berkarir di Hollywood. Kesuksesan Merantau membawa Iko Uwais ke proyek-proyek film internasional yang lebih besar, seperti The Raid, Man of Tai Chi, The Raid 2, Berandal, Star Wars, The Force Awakens, Headshot, Triple Threat, dan Expendables. Aksi-aksi laga yang intens dan koreografi yang luar biasa dalam film-film tersebut membuat namanya semakin dikenal di dunia. Kemampuan bela diri yang luar biasa dan dedikasi yang tinggi membuat Iko Uwais menjadi salah satu aktor laga Asia yang paling dicari.
Lelaki yang kini berumur 41 tahun ini tidak hanya dikenal sebagai aktor laga, tetapi juga sebagai seorang pelatih bela diri yang handal. Ia memiliki sekolah bela diri sendiri dan sering mengadakan workshop di berbagai negara. Melalui sekolah bela dirinya, ia ingin melestarikan pencaksilat dan memperkenalkannya kepada dunia. Iko Uwais telah membawa angin segar bagi perfilman Indonesia. Ia membuktikan bahwa aksi laga Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Melalui film-filmnya, ia telah mempromosikan pencaksilat dan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Iko Uwais, sosok yang membanggakan Indonesia. Ia adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan talenta yang luar biasa, seseorang dapat meraih kesuksesan di kancah internasional. Maju terus Iko. (21) Yayan Ruhian. Yayan Ruhian, seorang pesilat dan aktor laga Indonesia yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1968. Yayan Ruhian telah membuktikan bahwa bela diri Indonesia, khususnya pencaksilat, mampu memukau dunia. Sebelum terjun ke dunia film, Yayan Ruhian telah lama menekuni dunia pencaksilat. Ia mempelajari pencaksilat sejak usia 13 tahun dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aliran pencaksilat. Kemampuan bela dirinya yang luar biasa membuatnya menjadi seorang pelatih yang handal. Kesempatan untuk tampil di layar lebar datang ketika ia diajak oleh Gareth Evans untuk bermain dalam film Merantau 2009. Dalam film ini, ia berperan sebagai antagonis yang tangguh dan menampilkan aksi-aksi laga yang sangat memukau. Penampilannya yang memukau ini menjadi pintu gerbang bagi Yayan untuk terjun ke dunia perfilman. Nama Yayan Ruhian semakin dikenal di kancah internasional setelah ia membintangi film The Raid 2011 dan The Raid 2, Berandal 2014. Dalam kedua film ini, ia menampilkan aksi-aksi laga yang sangat brutal dan memukau. Karakter Mad Dog dan Prakoso yang diperankannya menjadi ikon dalam dunia film laga. Kemampuannya dalam menguasai berbagai jenis senjata dan teknik bela diri yang unik membuatnya menjadi salah satu aktor laga Asia yang paling dicari. Setelah sukses dengan film-film The Raid, Yayan Ruhian mulai banyak mendapat tawaran untuk bermain di film-film Hollywood seperti Star Wars, The Force Awakens 2015 dan Beyond Skyline 2017. Berdasarkan Wikipedia, Yayan Ruhian sudah membintangi film yang akan tayang di tahun depan. Sejak film The Raid 2, setiap tahunnya minimal satu film dibintanginya. Itu menandakan bahwa dia memiliki nilai yang tinggi di dunia perfilman internasional. Semoga Kang Yayan semakin berkibar dan membuka jalan untuk para aktor dan artis Indonesia go internasional. (22) Cecep Arif Rahman. Cecep Arif Rahman adalah seorang aktor, ahli bela diri, dan koreografer laga Indonesia yang dikenal di kancah internasional. Lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1972 di Garut, Jawa Barat, Cecep mulai mendalami seni bela diri tradisional Indonesia, pencaksilat. Sejak kecil, ia belajar di perguruan pencaksilat Panglipur, salah satu perguruan silat terkemuka di Indonesia, dan berhasil menguasai berbagai teknik silat yang membuatnya dihormati sebagai pesilat ulung. Karir Cecep di dunia perfilman dimulai ketika ia terlibat dalam film aksi Indonesia yang mendapat pengakuan internasional, The Raid 2, Berandal 2014, garapan sutradara Gareth Evans. Dalam film ini, Cecep memerankan karakter Assassin, seorang ahli silat yang menghadapi karakter utama dalam adegan perkelahian yang intens dan koreografi yang mendetail. Penampilan Cecep dalam film tersebut memikat perhatian penonton internasional, dan ia pun mendapat reputasi sebagai aktor laga dengan kemampuan bela diri yang autentik. Kesuksesan Cecep di The Raid 2 membuka pintu baginya untuk berkiprah lebih luas di industri perfilman internasional. Ia kemudian tampil dalam film Star Wars, The Force Awakens 2015, di mana ia berperan sebagai salah satu anggota Kanji Club, sebuah geng kriminal. Penampilan di film besar ini semakin memperkuat posisinya sebagai aktor laga global. Selain mendapat beberapa peran film internasional, Cecep Arif Rahman juga membintangi sejumlah film dalam negeri. Selain berakting, Cecep juga aktif sebagai koreografer laga, mengatur adegan-adegan perkelahian untuk berbagai film aksi. Di samping karirnya di dunia hiburan,
Cecep tetap mengajarkan pencak silat di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun luar negeri, menjadikannya duta seni bela diri tradisional Indonesia. Dengan perpaduan antara kemampuan bela diri dan karisma di layar, Cecep Arif Rahman telah menjadi salah satu aktor laga paling dikenal dari Indonesia di tingkat internasional. Yo Taslim. Yo Taslim lahir dengan nama lengkap Yohanes Taslim pada tanggal 23 Juni tahun 1981 di Palembang, Sumatera Selatan, adalah seorang aktor, model, dan atlet judo Indonesia yang telah mencapai kesuksesan di kancah nasional maupun internasional. Sebelum memasuki dunia hiburan, Yo Taslim adalah seorang atlet judo profesional. Ia telah mewakili Indonesia di berbagai ajang kompetisi internasional, termasuk meraih medali emas pada PON 2008 dan medali perak di SEA Games 2007. Karir akting Yo Taslim dimulai pada 2010, ketika ia tampil dalam film laga Indonesia, Karma. Namun, namanya benar-benar melesat setelah membintangi film The Raid Redemption 2011, garapan sutradara Gareth Evans. Dalam film ini, ia berperan sebagai Sersan Jaka, seorang petugas polisi yang tangguh. Aksi bela dirinya yang memukau dalam The Raid membuatnya mendapat perhatian luas, baik di Indonesia maupun internasional. Kesuksesan di Asteris The Raid membuka pintu bagi Yo Taslim untuk berkarir di Hollywood. Pada 2013, ia bergabung dalam film blockbuster Fast and Furious 6, di mana ia berperan sebagai Jah, seorang ahli bela diri dan tangan kanan antagonis utama. Perannya dalam film ini semakin memperkuat reputasinya sebagai aktor laga kelas dunia. Yo Taslim terus mengukuhkan karir internasionalnya dengan tampil dalam berbagai produksi besar. Pada 2021, ia berperan sebagai Sub-Zero dalam film adaptasi video game populer, Mortal Kombat. Penampilannya sebagai salah satu karakter utama ini membuatnya semakin dikenal di kancah perfilman global. Selain karir film, Yo Taslim tetap dikenal sebagai sosok yang inspiratif, mengingat latar belakangnya sebagai atlet dan pencapaiannya di dunia hiburan. Ia dianggap sebagai salah satu aktor Indonesia yang berhasil menembus pasar film internasional, berkat kemampuan aktingnya yang solid dan keahliannya dalam seni bela diri. Di modern ini Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman dan Yo Taslim telah membuka jalan bagi aktor dan aktris Indonesia untuk go internasional. Pemirsa Kamera Selebriti, demikianlah daftar 24 aktor dan aktris laga Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Menurut Anda, siapa dari mereka yang paling berkesan untuk Anda atau paling Anda idolai? Silahkan tinggalkan komentar, doa, harapan dan rasa terima kasih Anda pada mereka.